Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman ya. Hari ini Chandra belum membahas tentang bunga. Hari ini masih membahas tentang herbal kayu bajakah teman-teman ya. Baik. Nah, hari ini ada sedikit informasi tentang jenis-jenis herbal kayu bajakah. Jadi bagi teman hati-hati mengambil jenis baru ya. Namun kami sebagai pencari kayu bajakah dan herbalis akan mungkin mencari herbal yang baru ini teman-teman ya. Kita selalu mencari ke hutan tentang jenis-jenis yang baru. Yang pasti tujuannya adalah teman-teman ya, kalau kita menemukan jenis yang baru, tentu kita pelajari dulu khasiatnya, manfaatnya apa teman-teman ya. Dan kita klasifikasikan tentunya. Nah, jika kita tahu khasiat dan manfaatnya, bagaimana ilmu herbalis dan penggunaannya, itu akan menambah koleksi untuk menyehatkan Indonesia teman-teman ya. Menyehatkan orang banyak. Nah, tentu kita harus dalami dulu sifat-sifat fitokimianya, mendalami dulu ilmu cara herbalisnya teman-teman ya, dosisnya semuanya itu yang terus kami pelajari teman-teman ya. Nah, telah banyak sudah yang kita bahas tentang herbal kayu bajakah ini teman-teman ya. Ada juga banyak teman-teman yang ini teman-teman ya. Bang, ini jenis apa ini bang? Jenis apa ini bang? Banyak yang mengirim gambar-gambar foto-foto bajakah. Yang Chandra pun bingung sebenarnya teman-teman ya. Namun kita akan terus menggali dan mengkaji akan herbal kayu bajakah ini teman-teman. Nah, dari sejak awal kita sudah membahas jenis Spatholobus teman-teman ya. Yang mana Spatholobus itu terbagi menjadi lebih kurang 30 spesies. Dan khasiatnya pun sudah kita bahas. Yang spesies yang tuh obat hanyalah beberapa teman-teman ya. Spatholobus litoralisas, Spatholobus suberetus, ferruginous, dan ada juga Spatholobus sinensis Chun teman-teman ya. Nah, adapun tujuan saya mengulangnya agar banyak yang bertanya, yang menonton video saya itu jadi bingung teman-teman ya, kok banyak sekali jenis kayu bajakah. Nah, dari Uncaria pun ada. Uncaria itu ada 40 spesies teman-teman ya, atau bajakah kalalawit. Kalau bajakah Spatholobus itu namanya mungkin tampala teman-teman ya. Kalau bajakah kalalawit atau Uncaria ini ada sekitar lebih kurang 40 spesies yang berkhasiat dan bermanfaat. Ini Uncaria tomentosa, Uncaria guinensis teman-teman ya. Nah, dari jenis Uncaria ini ada yang rasanya pahit dan ada juga yang tawar teman-teman ya. Kemudian Uncaria ricopila, Uncaria gamberok, dan banyak yang lainnya. Cuman teman-teman harus hati-hati. Kabarnya ada yang menemukan Uncaria yang bikin gatal teman-teman ya. Bikin gatal di badan. Jadi harus memang diklasifikasikan teman-teman. Nah, kita pun sudah membahas tentang jenis tetrachera atau bajakah ompoleh teman-teman ya. Bajakah ompoleh ini lebih kurang jenisnya di alam ada sekitar 50 spesies teman-teman ya, lebih kurang seperti itu. Cuma yang terkenal tuh hanyalah dua, Tetrachera indica dan Tetrachera scandes elmer teman-teman ya. Cuma yang tuh obat yang scandes elmer ini yang terbaik teman-teman ya, menurut Aristoja riset tumbuhan obat dan jamu teman-teman. Nah, dari bajakah yang bernama ilmiah Cina teman-teman ya, ada Jisweteng atau Spatholobus suberetus, Kaulis spatolobi teman-teman ya. Kemudian ada Hongteng atau Dahuateng teman-teman ya. Nah, itu dengan nama ilmiahnya Spatholobus sinensis Chun teman-teman ya. Ada juga yang memasukkan ke jenis Sargentodoxae teman-teman ya. Nah, kemudian Dianji Sweteng teman-teman ya. Dia tuh ada 4 yang dari Cina ini. Dianji Sweteng, kemudian ada lagi Bianteng. Nah, mungkin masih banyak lagi jenis-jenis yang kita belum tahu yang dari jenis bajakah yang bernama Cina ini teman-teman. Cuma yang terkenal Jisweteng, Dahuateng atau Honteng, kemudian Dianji Sweteng dan juga Bianteng teman-teman ya. Nah, kemudian masuk ke dalam jenis bajakah uvaria atau ada yang bilang bajakah tampala hitam teman-teman ya. Nah, bajakah uvaria ini ada 150 spesies genusnya teman-teman ya. Cuma yang berkhasiat hanya beberapa juga teman-teman ya, seperti Uvaria grandiflora, Uvaria rufa, Uvaria visitigma, dan juga kalau nggak salah sampai 4 atau 5 jenis yang berkhasiat.
Nah, itu pun di alam itu banyak teman-teman ya. Jadi harus hati-hati dalam mengambil bajaka uvaria ini teman-teman ya. Harus diklasifikasikan. Dan kita harus mencari data-data ilmiah tentang khasiat dan manfaatnya teman-teman. Nah, yang bajaka uvaria ini teman-teman ya. Itulah yang banyak yang dibilang bajaka ini grade A teman-teman ya. Ada grade A, ada grade B, tingkatan kelasnya teman-teman ya. Namun ada juga yang orang yang menjual salah satu jenis kayu bajakah namanya Aritbotris hepapithallus teman-teman ya. Aritbotris ini ternyata itulah yang bajakah lame teman-teman ya, bajakah lame. Jadi jika teman-teman cek di Google, bajakah itu hanya terbagi 3 teman-teman ya. Bajakah tampala dengan nama Spatholobus litoralisas, kemudian bajakah kalalawit dengan nama ilmiah Uncaria atau Uncaria gambirop. Kemudian bajaka lame. Bajaka lame ini belum banyak yang mengetahui nama ilmiahnya. Ternyata namanya adalah Aritbotris hepapithallus. Dia ini ada 100 spesies jenisnya teman-teman ya. Tentu kata guru-guru dan suhu Chandra katanya ada juga Chandra yang berkhasiat untuk obat. Nah, ada juga yang yang tidak berkhasiat. Cuman kalau bajaka lame biasanya kan hanya menghilangkan dahaga dan haus saja teman-teman ya. Nah, bersyukurlah teman-teman yang menonton hari ini, karena hari ini Chandra akan memperkenalkan salah satu jenis Spatholobus, yang mana bajakah ini kalau nggak salah dia ini berdaun 3. Itu teman-teman ya, berdaun 3. Dia sering tumbuh di tempat-tempat yang ya ada air-airnya, cukup angker juga teman-teman ya. Cuman ada dia ini bergetah putih teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman yang ada di grup perbajakan atau grup-grup ini kita saling komunikasi dengan guru-guru semuanya. Kita sudah share bentuk daun dan juga batangan potongannya. Dia itu bergetah putih teman-teman ya. Ada juga kemarin yang sudah nge-share fotonya kepada Chandra dan bertanya, apakah ini bajaka tampala bang? Karena dia bergetah putih, maka Chandra katakan bukan teman-teman ya. Nah, di situ juga banyak itu yang bajaka seperti itu. Namun untuk menentukan jenisnya, teman-teman harus mengklasifikasikan dan mencari data-data ilmiahnya. Nah, menurut Bang Sumaji, beliau itu caranya mengklasifikasikannya, yang pertama beliau ambil contoh daun dan bentuk ciri-cirinya lengkap, kemudian beliau teliti masukkan data ilmiahnya bagaimana ininya teman-teman ya. Setelah itu baru beliau mencobanya teman-teman ya. Nah, kalau Chandra malahan terbalik, kita kemudian kita coba dulu, kita minum, kita oleskan di badan apakah bereaksi, kemudian baru kita ini teman-teman baru kita cari data ilmiahnya. Namun itu semuanya hanyalah sebuah perjalanan untuk kita belajar untuk mencari khasiat dan manfaatnya. Oke teman-teman, ini kan kami tunjukkan ya salah satu jenis ininya untuk daunnya. Nah, dia daun 3 juga. Jadi yang daun 3 ini kalau teman-teman dapat di hutan ada 30 spesies lebih teman-teman ya. Nah, itu batangnya teman-teman, bajakahnya mirip sekali dengan bajaka tampala daunnya, daun 3 juga. Cuman hati-hati teman-teman ya, jangan asal daun 3 aja diambil, itu adalah obat. Kadang dia ada juga yang tidak obatnya. Nah, ini memang Spatholobus teman-teman ya. Dia ciri-cirinya berdaun 3 seperti ini kawan-kawan. Nah, video ini Chandra khususkan bagi yang mungkin bingung jenis-jenis herbal kayu bajaka kok banyak sekali. Memang Chandra harapkan pada teman-teman hati-hati teman-teman ya. Nah, nih teman-teman ya, daunnya daun 3 juga, mirip Spatholobus litoralisas, mirip juga dengan Spatholobus suberatus, dan mirip juga dengan Spatholobus ferruginous, mirip juga dengan Spatholobus sinensis John. Nah, yang mana jenisnya ini banyak teman-teman ya, Spatholobus harmandi. Jadi kita sudah mengklasifikasikan ada lebih 30 jenis memang. Ini ini juga teman-teman ya. Nah, memang tumbuhnya yang tempat-tempat seperti ini teman-teman ya. Jadi berhati-hati teman-teman yang pencari kayu bajaka, harap diklasifikasikan dulu khasiat dan manfaatnya teman-teman ya. Nah, itu. Nanti rencana ini kita akan coba ambil, kita uji, cuman karena di sini serem juga kayaknya. Nah, jadi yang bingung Chandra harapkan
teman-teman jangan bingung yang mencari herbal kayu bajakah. Kita berusaha mengedukasi teman-teman ya, terutama masyarakat, kita jelaskan atau kita tunjukkan khasiat dan manfaatnya. Ini karena kita membahas itu terus teman-teman ya, alhamdulillah sudah termasuk hafal juga lah. Jadi nanti kita akan coba nanti ke sana teman-teman ya. Cuman ini tempatnya kata orang angker teman-teman. Jadi kita tidak berani juga tanpa, kalau seorang diri kita nggak berani. Kita harus bawa teman, karena di tempat-tempat seperti ini kebanyakan ada ini teman-teman ya, ular. Nah ular teman-teman ya. Ini termasuk tumbuh di tebing-tebing. Makanya kami itu sulit untuk mencari herbal ini teman-teman ya. Butuh perjuangan yang berat mengambilnya teman-teman. Nah, seperti inilah lokasinya. Jadi tidak apa-apa teman-teman yang berikhtiar dengan herbal kayu bajakah. Yang pastinya sesuai dengan penyakitnya teman-teman ya. Sesuai dengan penderita penyakitnya, nanti kita akan berikan. Kebanyakan kita menggunakan bajakah tampala teman-teman ya, untuk obat kanker teman-teman, begitulah. Kalau untuk bajakah kelelawit nanti apalagi derita pasiennya, nanti kita berikan juga seperti itu. Oke teman-teman ya, demikian dulu video Chandra, semoga mencerahkan bagi teman-teman yang belum tahu nama ilmiah bajakah, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum.